Halo semuanya, selamat pagi. Welcome back to Cinta Delima Channel. Apa kabar semuanya teman-teman aku around the world. Terima kasih yang sudah mensupport channel aku. Dan buat teman-teman yang baru datang di channel aku, welcome to my channel. Terima kasih sudah mengunjungi channel aku. Oh iya, jangan lupa di subscribe kalau teman-teman suka ya. Oke, di video aku kali ini aku mau sharing masalah agama. Berapa macam agama yang tumbuh di Hong Kong ya. Seperti yang aku ketahui, di Hong Kong itu adalah negara yang bukan hanya ditinggali satu etnis atau satu agama, bahkan berbeda nationality atau kewarganegaraan. Jadi yang tinggal di Hong Kong ini bukan orang Hong Kong aja yang beda etnis seperti di Indonesia, sama-sama orang Indonesia hanya beda suku etnis, itu enggak ya. Kalau di Hong Kong itu sudah berbeda, ditinggali sudah berbeda etnis atau suku, berbeda agama, bahkan berbeda kewarganegaraan atau nasionalitinya ya. Keren banget ya gitu. Di sini membuat aku takjub ya, kenapa sih aku ingin sharing sama teman-teman. Bagaimana sih kehidupan beragama di sini yang patut kita ambil dari sisi baiknya ya. Yang pertama yang aku tahu, Hong Kong memang ditinggali oleh warga negara Hong Kong itu sendiri dan orang Cina ya. Orang Cina dengan orang Hong Kong itu ya mereka sama-sama Cina, sama-sama etnisnya tapi beda ya. Orang Hong Kong, orang Cina Beijing ya, itu beda ya gitu ya. Tapi mereka sama orang Cina dan agamanya juga mereka hampir sama, Kristen Protestan, Katolik itu sama aja ya. Juga Konghucu, orang Cina kan ada yang beragama Konghucu ya. Dan itu juga ada juga orang Filipina yang mereka sudah menjadi penduduk Hong Kong di sini, yang sudah stay di sini, atau juga mereka pendatang untuk bekerja di sini, yaitu agamanya Kristen Protestan ya. Banyak yang Kristen ya, Kristen Katolik atau Kristen Protestan, yang jelas bukan Islam gitu, yang jelas mereka Kristen. Dan juga orang bule ya, orang-orang bule itu juga banyak yang beragama Kristen ya, karena memang Hong Kong ini adalah negara non Muslim. Jadi memang rata-rata negara non Muslim, agama non Muslim yang ada di Hong Kong ya gitu ya. Nah itu tadi ya. Dan selanjutnya adalah agama Islam. Agama Islam itu tumbuh juga subur di sini juga. Agama Islam orang Indonesia yang sudah menjadi penduduk Hong Kong, yang udah nikah sama orang-orang Hong Kong juga banyak. Yang dulu transmigrasi dari Indonesia ke Hong Kong juga banyak. Aku lupa tahunnya ya, pada tahun berapa itu. Yang jelas Hong Kong membuka transmigrasi dan orang Indonesia juga banyak yang transmigrasi ke sini gitu. Mereka beragama Islam. Dan juga teman-teman yang bekerja di Hong Kong itu juga banyak yang beragama Islam ya. Jadi di sini kita dikasih tempat untuk beribadah ya. Bahkan ada masjidnya, itu masjid besarnya itu di Wan Chai di Hong Kong Island sana, itu bagus banget. Dan juga ya satu lagi di Kowloon Park, di Kowloon, Masjid Kowloon yang terkenal itu ya, kayak seperti di dekat di TSD atau Tsim Sha Tsui, di tempat definisi wisata di Ferry Pier sana itu ada Masjid Kowloon. Itu masjidnya tuh besar banget, bagus banget, dan aku tuh suka banget kalau ngeliat gitu ya. Jadi kalau teman-teman yang berkunjung ke Hong Kong untuk main, untuk apa, jangan lupa untuk pergi ke TST dan sekalian mengunjungi Masjid Hong Kong Kowloon, Pak, di Kowloon itu ya. Masjid Kowloon itu bagus banget. Di situ orang India yang yang megang ya masjidnya itu, yang mengorganisir gitu. Biasanya kalau ada acara-acara besar seperti di Indonesia, orang Indonesia itu panggil Pak Kiai itu suruh ceramah di situ. Biasanya mereka panggil acaranya di situ ya. Kalau buat teman-teman kalau pas Lebaran Idul Fitri juga, teman-teman itu juga datang ke situ untuk untuk salat juga di situ ya, mengadakan acara Islam itu di situ ya, untuk acara-acara itu ya gitu. Dan di sini dilindungi ya gitu, nggak ada pergesekan agama di situ, bahwa bahkan juga kalau setiap kali mau Idul Fitri juga itu mereka boleh sembahyang di lapangan. Itu ada tempat yang disediakan, tapi harus izin dulu ya pasti, karena kalau izin nanti kan ada polisi yang jaga. Jadi in case ada apa-apa itu kita bisa gampang diatasi gitu. Ada juga itu pawai Ramadan ya. Jadi teman-teman agama Islam kalau mau musim puasa, mereka menunjukkan bahwa kita agama Islam itu seperti ini identitas kita gitu ya. Jadi mereka itu mengadakan pawai gitu di tengah-tengah kota Hong Kong, itu nggak apa-apa, dilindungi. Itu bahkan ada polisi yang mengawal, jadi damai gitu ya.
Terus lagi yang beragama Hindu-Buddha itu yang dari Vietnam, masyarakat yang tinggal di Hong Kong yang dari Vietnam, dari Kamboja, juga dari India, dari Sri Lanka itu ya. Ada juga yang beragama Hindu-Buddha, bahkan juga orang Hong Kong sendiri dan orang Cina sendiri. Itu tempat-tempatnya ibadah juga disediakan di mana-mana ya itu ya. Ada di Jordan, ada yang paling bagus banget itu di Lanto Island. Di Lanto Island itu wilayah Hong Kong yang bagian pegunungan yang udaranya itu sejuk banget gitu ya. Di situ ada kayak Big Buddhist gitu, kayak patung Budanya itu besar banget ya. Kayak pernah ada di TV juga ya. Itu termasuk juga menjadi destinasi wisata di Hong Kong ya. Itu kan besar banget di situ, di dekat-dekat pantai pegunungan kayak gitu ya. Di situ ada tempat ibadahnya. Jadi biasanya kalau orang-orang dari Vietnam, dari mana-mana berkunjung, apa dari Thailand, mereka akan datang ke situ ya gitu. Kayak itu melihat tempat ibadah mereka gitu ya. Nah, kalau orang-orang Indonesia agama Islam biasanya ke TST itu melihat masjidnya atau ke Wan Chai gitu ya. Bagaimana sih kehidupan beragama di sini, bertoleransi di sini? Itu bagus banget ya, karena orang Hong Kong sendiri mencontohkan sama semuanya yang ada di sini, sama kita semua, bahwa kehidupan mereka tidak membawa identitas agama mereka di kehidupan sosial mereka ya. Jadi kita membawa diri kita masing-masing ya. Agama kita adalah kita jalankan di kita sendiri. Kita akan menjalankannya kalau di tempat ibadah kita. Jadi mereka nggak membawa keluar gitu, nggak ya. Jadi saling menghargai, mereka bisa banget menghargai gitu ya, karena mereka tuh dari kecil sudah dikasih tahu ya, misalkan kalau masalah agama itu mau takawa atau nggak boleh diganggu. Jadi mereka memang dari kecil sudah diajarkan kalau agama itu adalah kepercayaan yang tidak boleh diganggu oleh siapapun. Kalau mereka bilang mau takawa kayak gitu ya, mau takawa itu nggak boleh diganggu artinya ya. Jadi mereka sudah tahu itu ya. Jadi meskipun mungkin mereka nggak suka dengan agama-agama apa itu, mereka nggak pernah ada sesuatu perbuatan mereka yang sampai melukai agama itu, atau perkataan mereka yang melukai salah satu agama itu nggak ada ya. Justru mereka itu memang menunjukkan sama kita bahwa agama itu adalah kepercayaan masing-masing ya, yang nggak boleh diganggu, yang harus kita support gitu ya. Itu mereka banget gitu. Kayak teman-teman yang kerja di tempat orang Cina itu ya, mereka kalau bulan puasa itu mereka dikasih duit untuk beli makanan berbuka puasa, mereka akan dikasih waktu untuk sembahyang, mereka dikasih waktu untuk salat Idul Fitri. Yang penting mereka izin dulu. Mereka itu open mind banget gitu ya sama berbeda agama, karena menurut mereka kepercayaan itu adalah kepercayaan orang yang nggak bisa kita paksakan dan tidak bisa dipaksakan dan nggak bisa kita ganggu atau kita provokasi gitu ya, atau kita gimana gitu, nggak bisa. Jadi memang adalah kepercayaan masing-masing gitu ya. Jadi didukung banget gitu. Jadi kalau di luar ya dan warga negara yang lainnya juga yang tinggal di sini yang beragama Islam, beragama Hindu-Buddha itu juga sama. Mereka tidak membawa agama itu di tempat umum. Jadi kalau di tempat umum yang kita bawa, apa yang kita bawa adalah diri kita masing-masing, dan yang kita bawa adalah peraturan yang diatur undang-undang pemerintah Hong Kong. Jadi semuanya mentaati peraturan, dan peraturan itu tidak menyinggung agama siapapun. Peraturan itu berlaku untuk siapapun. Nah, itu kerennya di situ ya. Jadi peraturan itu contohnya gini, waktu kita lewat di tempat jualan babi gitu ya, kita nggak akan bilang kita nggak akan bilang itu haram segala macam, itu enggak ya, biasa aja gitu. Yang penting kita nggak makan lah gitu kan, karena ini memang negara non muslim gitu ya. Terus mereka juga yang orang Hong Kong sendiri kalau lewat di depan masjid Islam juga, mereka nggak bilang kenapa masjid sebagus ini harus berdiri di Hong Kong yang negaraku nih bukan non muslim, itu enggak ya. Mereka biasa aja, bahkan mereka boleh dibilang mereka pegang aja nggak mau, karena mereka nggak mau melukai ya. Mereka nggak mau nggak mau membuat masalah gitu ya. Ini yang membuat kita takjub banget. Waktu kemarin itu kan, waktu beberapa bulan yang lalu kan ada demo ya di Hong Kong. Nah, demo itu kan pasti mereka itu sukanya di kota-kota gitu ya, di tempat tujuan pariwisata itu mereka demonya itu pada di situ gitu. Jadi polisi kan untuk menangkap para demo, polisi menandai dengan warna biru. Warna biru itu adalah air semprotan dari water cannon dari polisi ya. Jadi kalau kena semprot berarti kamu memang ada di wilayah demo. Nah, begitu cara menangkapnya. Nah, pas dia mau menyemprotkan water cannon itu ke ke para protes itu yang demo. Nah, ternyata meleset mengenai masjid itu, di pagernya itu ya, sampai ke tangganya, tapi nggak masuk. Itu seketika itu masyarakat Hong Kong yang di situ, yang ada di situ langsung mengambil air, membersihkan bareng-bareng, dibersihkan semuanya gitu ya. Jadi nggak ada komando, nggak ada apa, mereka langsung membersihkan bareng-bareng ya. Itu langsung polisinya langsung turun dari mobil, dia minta maaf sama penunggu imam masjidnya di situ ya. Itu langsung sore itu mereka juga udah minta maaf di televisi.
polisinya langsung disorting, terus besoknya pagi, besok siang itu gubernurnya Hong Kong. Kalau di Hong Kong kan kedudukan tertinggi itu bukan presiden ya gitu, gubernur ya, chief eksekutifnya itu datang ke masjid itu secara simbolis untuk minta maaf kepada umat Islam, juga pada apa namanya yang jaga masjid itu kalau kemarin demo itu mengenai masjid itu, padahal meskipun itu sudah dibersihkan, karena mereka mereka tidak ingin masalah politik yang ada di negaranya itu berkembang menjadi lebih lebar lagi karena ada masalah ada isu dari yang lain gitu. Jadi mereka nggak ingin berkembang menjadi lebih parah lagi. Jadi mereka minta maaf ya, karena memang selama ini juga agama memang dilindungi banget di Hong Kong, itu agama apa aja gitu ya. Jadi itu langsung minta maaf secara simbolis, itu masuk TV di mana-mana. Jadi clear sudah gitu. Jadi di situ kita mereka menunjukkan bagaimana sih mereka itu menghargai agama lain di negaranya. Di negara non-muslim itu yang mereka tuh sangat menghargai sekali. Jadi orang Hong Kong itu memang meskipun mereka nggak suka ya terhadap masalah apa, mungkin kepercayaan, mereka nggak pernah ngomong. Karena kepercayaan adalah kepercayaan ya, yang tidak bisa kita provokasi. Juga pernah ada masalah itu satu di wilayah Causeway Bay. Di Causeway Bay itu adalah tempatnya orang Indonesia ya rata-rata kalau hari Minggu libur. Itu ada orang Cina juga yang ada orang Cina yang bilang seperti ngasih lembaran kecil gitu, seperti ngasih provokator. Dia ngomong katanya menunjukkan salah satu tokoh Indonesia kalau itu tidak benar, bla bla gitu. Nah itu kebetulan yang lewat di situ yang dia ngasih sama anak Indonesia dapat lembaran, orang Hong Kong lewat, dia dikasih lembaran, dia baca, akhirnya dia marahin, kamu nggak boleh seperti itu, kamu nggak boleh memprovokasi, kamu nggak boleh menggoyahkan kepercayaan orang lain. Kalau kamu tetap seperti itu, kamu akan saya laporkan polisi ya. Tapi mereka ngotot ya, anak orang itu ngotot ya, orang itu cowok setengah bayar, akhirnya dipanggil polisi ya, akhirnya polisi datang menangkap dia. Jadi di Hong Kong memang nggak bisa main-main, masalah agama ya adalah kepercayaan. Jadi nggak bisa saling menghina, nggak bisa saling memprovokasi. Jadi itulah sesuatu yang aku petik yang selama aku di Hong Kong, bagaimana sih kehidupan Hong Kong di sini begitu damai dan menyenangkan. Di sini juga ada 1 tahun sekali itu adalah harmoni ya, ada harmoni itu ada mereka berkumpulan dari bermacam-macam negara, mengsoap makan makanan mereka gitu ya, mereka mempromosikan kebudayaan mereka, makanan mereka itu biasa banget kok di Hong Kong diadakan, karena tujuannya adalah untuk membuat Hong Kong ini, kehidupan di Hong Kong ini kehidupan harmoni dengan berbagai agama, bermacam-macam agama, kebudayaan dan segala macam. Oke, itu tadi sharing dari aku tentang masalah agama di Hong Kong ya. Semoga kita bisa ngambil hikmahnya yang baik ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mensupport channel aku. Kita ketemu lagi di video aku selanjutnya. Terima kasih.